Jamaah Kopdar, pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan saja, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa dan mengembangkan ekonomi lokal. OPOP menjadi salah satu langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan visi ini. Program ini mendorong setiap pesantren untuk memiliki produk unggulan yang dapat dijual, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global. Tidak hanya memberikan nilai tambah bagi pesantren itu sendiri, namun juga memberdayakan santri dan masyarakat di sekitarnya. Nah, bagaimana kelanjutannya dari OPOP ini? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jamaah Kopdar, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Ini ya Jumat sore-sore, jangan lupa kita akan ngopi-ngopi ya, ngopi-ngopi cantik atau ngopi-ngopi santai. Kita akan ngobrolin seputar OPOP dan ekosistem kewirausahaan pesantren. Nah, udah penasaran OPOP itu apa? OPOP itu apa? Sudah kita hadirkan di sini Pak Andrio Himawan Wahyu Aji, SHMH selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar? Ini masih semangat sekali, baik. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau ngelihat dari baju yang dipakai baru pulang dari kantor seperti ya. Alhamdulillah, Mbak. Langsung ke sini ya? Langsung dari Juanda sini, langsung dari Juanda langsung sini. Langsung ke TV 9. Oke, luar biasa Jamaah gitu. Kopdar. Karena ini juga kita akan membahas tema yang penting sekali, yang menarik. Pak Rio, yaitu OPOP dan ekosistem kewirausahaan pesantren. Nah, saya tanyakan dulu, OPOP, one pesantren, one product, betul ya? Boleh betul. Kita kenalan dulu, OPOP itu yang seperti apa, Pak Rio? Jadi OPOP atau one pesantren, one product, para jamaah Kopdar itu adalah salah satu program pemerintah Provinsi Jawa Timur, jadi untuk meningkatkan perekonomian Jawa Timur yang berbasis pondok pesantren. Karena seperti kita ketahui bersama, jumlah pondok pesantren di Jawa Timur banyak sekali. Iya, banyak sekali. Ya, jadi memang harus kita berdayakan, kita kulik seperti apa, dan kita tarik bagaimana sih, apa sih produk-produk dari pesantren itu. Jadi kita hanya satu produk unggulan dari tiap pesantren, apa? Coba nanti bisa ditingkatkan, bisa dipublikasikan, dan bisa dibina. Jadi tujuannya adalah bagaimana selama ini yang pondok pesantren itu adalah kita ngilmu tentang agama, itu kita juga bisa punya jiwa entrepreneur. Antar pesantren itu kemudian bisa saling terinspirasi, saling mengajari, saling studi tiru tentang bagaimana perekonomian di masing-masing pondok. Jadi itu mengulik bagaimana pesantren punya jiwa wirausaha di sana. Selain jiwa agama. Wah, kalau misalnya Pak Rio nih, kalau nggak salah kita kalau ngelihat pesantren itu kan yang paling nomor satu pasti belajar agama, pendidikannya memang paling mantap diunggulkan. Tapi dengan adanya OPOP ini, one pesantren, one product, ini juga akan membuat jiwa-jiwa atau mungkin wirausahawan menjadi berniaga begitu ya. Itu semakin terpacu lagi. Oke, kalau kita melihat ekosistem kewirausahaan pesantren. Nah, ini kita ingin tahu kira-kira peran dari OPOP ini apakah memiliki potensi yang besarkah untuk ekosistem ekonomi pesantren sendiri atau bagaimana Pak Rio? Jadi dengan adanya OPOP ini, Mbak Indah, jadi memang bagaimana ternyata kita bisa mengetahui, oh ternyata pesantren itu luar biasa. Di perekonomiannya luar biasa. Selama ini tidak ada yang tahu. Atau selama ini mungkin kurang di-explore, gitu ya, kurang di-publish, kurang di-explore. Terus kemudian ternyata banyak usaha-usaha unit ekonomi di pesantren itu bisa memberikan kontribusi ekonomi yang luar biasa. Jadi salah satunya kita mendorong agar pondok pesantren itu punya koperasi. Punya koperasi. Jadi namanya Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren. Oh, Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren. Pondok pesantren. Jadi kenapa selama ini ada beberapa pondok memang sudah punya Kopontren, tapi lebih banyak juga yang belum punya. Jadi dengan mereka berkoperasi, mereka memiliki badan hukum. Akhirnya dengan badan hukum mereka bisa berdaya saing secara profesional dengan yang lain. Jadi mereka udah punya badan hukum, kita lebih mudah membinanya,
ya kan, terus juga dari antar Kopontren itu juga punya status legal yang jelas, seperti itu. Seperti itu. Nggih. Tadi ada satu yang menarik ya Jamaah Kopdar, yaitu Kopontren. Tapi kalau misalnya saya juga penasaran, pasti adanya kegiatan positif, ada kegiatan yang bagus ini, Betul. ada tantangan yang dihadapi oleh teman-teman yang mengusung OPOP ini. Kita juga ingin tahu Pak Rio terkait dengan tantangan yang sudah dihadapi, dan mungkin nanti kita juga bisa cari solusi bersama-sama terkait tantangan ini. Bagaimana Pak Rio tentang tantangan yang sudah dihadapi selama ini? Tantangannya memang kita harus menanamkan jiwa kewirausahaan kepada para pengurus pondok pesantren nih, karena mereka sebelumnya terus kemudian beserta santrinya, kan ada 3 pilar ya, ada pesantrenpreneur, santripreneur, dan sosiopreneur. Gimana para alumninya, para santrinya itu punya mindset yang sama dulu tentang kewirausahaan pesantren ini. Jadi menanamkan bahwa mereka itu ini perlu juga nanti jiwa entrepreneurship mereka itu perlu ditumbuhkan. Ini nanti bisa menjadi pegangan ekonomi ketika mereka lulus dari pondok. Jadi tujuan mereka masuk pondok kan selama ini memang kan, oh aku ingin ngilmu, belajar agama. Tapi ternyata di OPOP ini juga mereka diajari untuk bagaimana mereka bisa berwirausaha. Mereka dilatih untuk punya jiwa berekonomi. Jadi mereka ketika lulus, mereka punya kemampuan ekonomi. Jadi siar agamanya sudah tenang. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dan sekarang kan serba digital nih. Tantangan kita itu digital ya. Banyak pola-pola masyarakat selaku konsumen itu beda. Jadi ini memang harus kita kembangkan bahwa sekarang pemasaran, penjualan, produksi itu juga berbasiskan digital. Kita harus kerjasama dengan para startup juga. Kita harus tahu, kita harus mau silaturahmi, kolaborasi, dan sinergi dengan siapapun. Dan sinergi dengan siapapun. Itu yang kuncinya. Itu adalah kuncinya justru ya. Karena kalau misalnya kita melihat sekarang, bukan lagi kita harus unggul sendiri saja, yang lain harus dijatuhkan, tapi bagaimana kita harus berkolaborasi, begitu ya. Wah, ini luar biasa. Atau mungkin saya juga ingin tahu, untuk pesantren-pesantren yang sampai sejauh ini sudah ada dan berpartisipasi dengan OPOP ini, apa sudah boleh di-spill ini Pak Rio? Kira-kira produk-produk mereka atau produk mereka banyak. Ada seperti iwak sale itu kayak diolah menjadi apa? Lele. Kalau lele itu kan kalau dijual lele biasa, orang nggak ada gradingnya ya. Semua lele dianggap sama banyak ya. Orang yang bisa menjual Tapi lele. ini ada salah satu pondok yang dia itu menjual lele, itu makanannya pelet. Jadi pelet itu, jadi mereka sangat higienis, ya kan? Bukan limbah-limbah, ya kan? Ya kan biasanya kan lele itu makannya limbah. Nah, terus kemudian mereka sekarang gimana ini? Mereka harus mendapatkan ekonomi ya, mendapatkan keuntungan. Terus kemudian mereka sekarang berinovasi dengan menjadikan lele itu frozen food. Bisa jadi bakso, jadi nugget, jadi tahu bakso. Nah, margin ekonomi inilah yang memang diajarkan di OPOP. Jadi mereka hanya, kalau pisang jangan jual hanya pisangnya, bikin keripiknya, atau bikin sesuatu dari olahan pisang itu. Ini olahan dari lele itu, akhirnya mereka bisa kirim lebih jauh ya. Mereka sudah ada ke Mojokerto, ada beberapa kota di Jawa Timur. Jadi tidak hanya dijual di pondok pesantren itu sendiri ya? Malah ada pondok pesantren itu dia sudah bikin minuman, sudah ekspor ke Malaysia. Ke luar negeri ya? Ya, ke luar negeri. Adalah salah satu pondok kita yang istilah di Jawa Timur. Mereka itu akhirnya dengan adanya pandemi, malah ternyata mereka sekarang karena jualan online itu tidak berbatas negara, berbatas administrasi. Jadi mereka malah yang beli itu adalah dari luar negeri. Malah ada membuka peluang usaha baru gitu ya? Jadi memang sekarang orang yang bisa bertahan dan menang adalah orang yang mau beradaptasi. Termasuk pondok pesantren. Termasuk pondok pesantren. Berarti tadi alurnya kalau misalnya kita mengikuti OPOP ini ya, terutama yang paling pertama adalah kita juga harus mengedukasi dari pimpinan dan pengasuh pondok pesantren dulu tadi ya. Terus baru nanti bisa kita sebarluaskan. Apa sih one produk dari one pesantren ini? One pesantren, one produknya ini kira-kira apa produk unggulannya? Nah Pak Rio, kita masih akan bahas-bahas lagi seputar OPOP dan ekosistem kewirausahaan pesantren. Dan jangan kemana-mana Jamaah Kopdar, kita masih akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.
Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Iya, Jawa Kopdar, kita masih kembali lagi di Kopi Darmo ya. Pembahasan di sore hari ini mengenai dengan OPOP dan ekosistem kewirausahaan pesantren. Yang mana kalau misalnya tadi ya sudah sempat kita singgung ya Pak Rio. Kalau misalnya kita melihat pesantren atau mungkin ini juga ada santri-santri yang nonton Pak Rio ya. Karena dari TV 9 Nusantara ada banyak sekali. Ada santriwan, santriwati yang sedang menonton ya. Kalau misalnya kehidupan di pesantren ya pada umumnya belajar ilmu agama, pendidikan, bagaimana begitu-begitunya di pesantren. Tapi dengan adanya OPOP ini, One Pesantren One Product, ini juga bisa memuncul dan meningkatkan jiwa-jiwa entrepreneur. Terus nanti kita akan bahas-bahas seputar dengan OPOP lainnya. Nah, ini saya penasaran nih Pak Rio. Kalau misalnya tadi saya malah pengen mondok ini ya. Nah, jadi pengen mondok gara-gara ada OPOP-nya ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal benefit dari OPOP. Nah, kira-kira kalau dari pondok pesantren itu sendiri sudah tergabung menjadi OPOP ini ya, sudah difasilitasi bersama OPOP, kira-kira benefitnya udah dapat apa aja? Mungkin pelatihan kah atau apa aja nih Pak Rio? Jadi dengan bergabung dengan OPOP itu jadi banyak benefit nih. Jadi memang pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan banyak pelatihan-pelatihan, pendampingan kepada anggota OPOP nih. Jadi memang kalau di dinas kami salah satunya memang ada dari aspek kelembagaannya. Mereka akan dibina untuk membuat Kopontren itu, ya kan? Jadi unit usahanya atau unit ekonominya dibentukkan menjadi Kopontren. Diuruskan sampai mereka punya legalitas sebagai koperasi pondok pesantren. Terus kemudian juga usahanya di NIB-kan, ya kan? Koperasinya NIB. Sampai di nomor NIB induk ya? Perusahaan Terus kemudian yang kedua dari aspek produksi dan restrukturisasi, mereka akan diajari bagaimana mengemas produk yang baik dari pondoknya. Sampai kemasannya juga akan dibina sampai kemasannya. Karena kemasan itu akan mempengaruhi isinya, produksinya. Iya, kalau kemasannya kurang bagus, maka nanti akan istilahnya kualitasnya kurang terjaga dari produknya. Mereka akan diajari cara memproduksi yang baik. Kalau mereka produksinya batik, mereka diajari membatik yang baik. Atau diberikan pelatihan-pelatihan. Kalau mereka makanan minuman, akan dibina bagaimana cara membuat produk-produk yang higienis yang baik. Terus kemudian juga mereka diberikan sertifikasi, ya kan? Ada merek, ada halal, ya kan? Dan yang lain-lain ada HACCP kalau itu udah tingkatannya tinggi. HACCP itu mereka bisa ekspor pada negara-negara yang memang memiliki kriteria khusus, ya kan? Terus kemudian ada juga dari aspek pemasarannya, mereka akan dibantu dari bagaimana di-onboardingkan ke marketplace, ya kan? Di-onboardingkan ke marketplace seperti apa mereka bisa berjualan dan lebih berkompetisi dalam berjualan online, ya. Karena memang ada trik-trik khusus. Kita juga memfoto produknya mereka, ya kan? Foto produk mereka oleh profesional. Jadi kalau kita asal HP aja klik-klik, nggak ada ilmunya, kan nggak menarik. Sekarang kalau jualan online itu harus menarik. Itu ada ilmunya ya. Kelihatannya sederhana tapi itu tidak sederhana. Kita mengambil gambar yang bagus itu dari sisi mana, angle-nya dari mana, terus kemudian pencahayaan, terus ada saturasi warna, ada asap-asapnya, kan orang jadi lebih tertarik, wah enak banget ini rasanya, ya kan? Jadi orang lebih tertarik karena pengen beli gitu ya. Siapa tahu nanti lihat videografi itu mereka ada masuk ke TikTok umpamanya gitu, ke reels umpamanya di Facebook, kemudian di Instagram, lewat media sosial lainnya. Jadi kita bisa mendampingi mereka sampai itu, Mbak. Terus kemudian juga pemasaran offline juga tetap ya, offline juga tetap karena tapi online sekarang kan mulai bergeser ya. Sekarang dengan adanya pandemi ini kan pergeseran ke jualan online lebih luar biasa. Perilaku masyarakat sekarang kita beli aja sekarang juga lewat online. Nah ini harus disikapi. Mungkin karena sekarang bukan daya belinya turun ya, tapi itu karena pergeseran cara perilaku membelinya. Bukan daya beli yang turun, tapi bergeser saja tempatnya dari toko offline ke online. Jadi kalau mereka nggak siap untuk jualan online, dia pasti turun. Ya kan, penjualannya turun. Tapi kalau mereka sudah menyiapkan itu semua, mereka juga jualan lewat online, maka
tetap kenceng. Sekarang toko-toko besar aja juga sekarang semuanya pakai online juga. Betul. Udah ya punya kan? toko yang besar sekali, tetap online. tetap harus Daripada punya mereka online. pasarnya diambil orang lain. Iya. Ya kan? Terus kemudian dari aspek SDM-nya. Dari aspek SDM kita ada salah satu UPT pelatihan, Dinas Koperasi UKM, itu di Malang tempatnya. Tapi kita juga memberikan pelatihan lewat online juga. Namanya Si Jawara. Apa itu, Pak Rio? Ketika di Si Jawara. Sistem informasi belajar jarak jauh untuk koperasi UKM. Wow. Gitu. Jadi bisa mereka nanti. Terus kita juga punya banyak podcast. Ya kan? Podcast begitu. itu Untuk ilmu-ilmu baru ilmu-ilmu baru, bagaimana sih cara mengurus izin usaha, mendapatkan merek, ya kan? Jadi semua itu sekarang belajar itu adalah atau mencari ilmu, informasi itu lewat media sosial. Kita nggak akan itu ngasih di koran seperti zaman dulu ya, ya kan? Tapi kita lebih ke media sosial karena udah zamannya seperti itu. Terus juga ada satu lagi aspek pembiayaan. Pembiayaan, nah ini baru mau saya tanyakan tadi, Aspek apakah mandiri atau kalau disupport juga? mereka memang OPOP untuk komponen itu mereka mendapatkan dana, dana sebesar 50 juta. 50 tapi juta? Iya, tapi itu nggak akan dua kali. Mereka tiap tahun itu kan 200 semuanya, 200 anggota OPOP diambil, terus kemudian mereka benar-benar di screening luar biasa untuk melakukan itu ya. Dan pelatihan juga ya itu untuk modal kerjanya mereka. Hanya sih kita untuk modal kerja, tapi juga mereka sekarang juga bisa kalau mamanya kurang, itu mereka lewat seperti KUR atau lebih lewat Prokesrai, program kesejahteraan rakyat. Itu siapapun bisa ya, seluruh UKM atau UKM yang di OPOP juga kan, OPOP kan juga bagian dari UKM ya. Iya. Nah itu juga bisa, bunganya cuma 3%. Wow. Bunganya 3%, yang sisanya itu ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu adalah program umum ya, jadi sekitar sekarang bunga bank 12, sekian persen, 9%-nya itu ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan jumlahnya sampai dengan 25 juta. Gitu, diangsur dalam 2 tahun. Diangsur dalam 2 tahun. Wah, itu luar biasa sekali. Itu sudah bukan sekilas lagi, tapi kita sudah kenalan sekali dengan yang namanya OPOP. Benefitnya luar biasa banyak sekali. Nah, Pak Rio, kalau misalnya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit, ada 3 pilar utama dari OPOP ini. Tadi saya sudah dengar-dengar sedikit, tapi Jamaah Kopdar juga pengen dengar ini ya, 3 pilar utama dari OPOP. Silakan, Pak Rio. Jadi 3 pilarnya itu ada santripreneur ya. Santripreneur adalah pemberdayaan santri menjadi entrepreneur melalui laboratorium kewirausahaan, vocational skill, dan sampai dengan tahun 2024 ini sudah memfasilitasi 361.343 santri. 300.000 lebih ya? Luar biasa. Dari segala macam, dari program OPOP. Terus kemudian yang kedua itu adalah dari pilar pesantrenpreneur. Pesantrenpreneur. Iya, pesantrenpreneur itu adalah pemberdayaan ekonomi pesantren melalui kopontren dan badan usaha lain. Dan sampai dengan 2024 ini sudah memfasilitasi 1.210. Pesantren ya? Pesantren, menjadi kopontren. Menjadi kopontren. Koperasi pondok pesantren memang kita dukung untuk mereka bisa berbadan hukum. Oke, luar biasa. Satu lagi, apa Satu lagi itu adalah sosiopreneur. Sosiopreneur. Jadi sosiopreneur itu adalah pemberdayaan usaha alumni pesantren melalui sinergi dan kolaborasi dengan usaha pondok pesantren itu dan masyarakat sekitar. Jadi ini kita menggerakkan sosiopreneur itu adalah para alumninya, para lingkungan sekitar dari pondok pesantren, kan pasti banyak ya toko-toko di sebelahnya, banyak alumni-alumni yang sudah bikin usaha di samping-samping, itu kita berdayakan. Mencapai berapa di tahun 2024 ini? 1.883 alumni. Wow, Jamaah Kopdar. Wah, ini sepertinya sudah sangat menggugah semangat sekali untuk santriwan-santriwati untuk semakin penasaran apa sih OPOP ini dan bagaimana acara-acara berikutnya. Kita masih akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang
Pintar, iya Jawa Kopdar. Kita tadi sudah kenalan lebih jauh ya dengan yang namanya OPOP. Tadi ada banyak sekali benefit-benefit yang didapatkan oleh pondok pesantren. Terus tadi ada salah satunya yang menarik yaitu Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren. Nah ini boleh absen dulu ya. Ini pondok pesantren mana aja yang sudah menjadi bagian dari OPOP atau mungkin sudah ada Kopontren di pondok pesantrennya. Ini boleh absen dulu ini ya Jawa Kopdar. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masih penasaran. Kalau misalnya tadi kita sudah sempat menyinggung ya Pak Rio, kalau kita di zaman ini tahun 2024 kita sudah tidak lagi bagaimana berdiri sendiri, unggul sendiri, bagaimana kita menjadi jagoan yang lain kita jatuhkan, tapi kita berusaha mengejar kolaborasi untuk menambah berbagai ekspresi atau mungkin berbagai ini warna-warni di ekosistem kewirausahaan. Nah, untuk kolaborasi dari OPOP ini pengembangannya kira-kira sudah berkolaborasi dengan siapa saja atau bagaimana Pak Rio? Terima kasih Meda. Jadi memang tadi seperti kami sampaikan di depan kan memang seluruh program itu adalah perlu kolaborasi dan sinergi biar hasilnya lebih maksimal, termasuk OPOP ini. Termasuk OPOP. Jadi OPOP ini kita alhamdulillah secara umum kita juga berkolaborasi dengan seluruh OPD yang ada di Jawa Timur, seluruh dinas. Jadi tidak hanya dinas koperasi, tapi ada berbagai macam, ada dinas pendidikan, dinas kebudayaan pariwisata, dinas perindak, dan dinas-dinas yang lainnya. Banyak sekali. Jadi terus kemudian juga kita berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu memang mereka yang adalah yang mensupport seperti banyak fasilitasi produk atau sertifikasi halal dari Bank Indonesia, terus kemudian kurasi, karena Bank Indonesia juga punya rumah kurasi, rumah kurasi BI, ya itu juga salah satunya adalah mengkurasi produk-produk dari para jamaah OPOP ini, jadi bahan produk dikurasi untuk bagaimana mereka dinaik kelaskan. Jadi mereka dibina, dinaik kelaskan seperti apa. Jadi kita secara bersama-sama semuanya. Terus kemudian dari Pertamina waktu itu juga ya dengan adanya Pertasop dan lain sebagainya. Terus kemudian dari waktu itu kami juga kolaborasi dengan Grab, ya kan ada Grab OPOP itu juga kita pernah kerjasama dan juga dengan komunitas-komunitas itu banyak sekali OPOP didukung oleh komunitas-komunitas. Terus kemudian juga dengan jadi ada ICSP dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga didukung oleh beberapa media ya kan? Juga, media. Jadi kita memang kerja bareng ya, termasuk media itu dari media internal kami yaitu di Dinas Kominfo ya kan. Mereka punya website Jatim Prof, terus kemudian mereka punya podcast, terus punya YouTube dan lain sebagainya. Terus kemudian seperti termasuk media ini, media televisi, media radio, ya kan, itu semuanya kita sinergi kolaborasikan untuk keberhasilan dari program OPOP ini. Karena program OPOP ini kan punya tujuan mulia. Bagaimana pesantren itu bisa berdaya saing juga secara ekonomi, punya kemandirian ekonomi, umat mempunyai kemandirian ekonomi. Jadi ini juga akan menopang perekonomian Jawa Timur. Karena dengan jumlah pondok pesantren yang sangat besar di Jawa Timur, ada 6.700 sekian, dan ini menjadi pilar utama perekonomian Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu kan termasuk salah satu provinsi yang menentukan perekonomian nasional. Kalau Jawa Timur batuk atau sedikit kolaps, maka gitu ya? Nasional akan kolaps. Karena kita sebagai hub ke Indonesia Timur. Gitu, kita adalah provinsi hub ke Indonesia Timur. Jadi bagaimanapun juga produksi-produksi kita mengajak para pondok pesantren, ayo monggo berproduksi. Barangnya itu banyak diterima di provinsi lain, ya kan, dengan misi dagang. Kita pernah mengikutkan juga OPOP ini misi dagang, ke beberapa provinsi, ya kan, dan itu hasilnya sangat luar biasa, seperti kita juga ke Kalimantan Selatan. Itu juga tidak hanya di Jawa Timur saja berarti ya? Kalimantan Selatan itu juga mengadopsi dari OPOP Jawa Timur, gitu. Jadi mereka melihat, oh ternyata pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan umat pesantren ini luar biasa. Jadi mereka akhirnya mengadopsi
mengadopsi apa yang ada di Jawa Timur untuk dibawa ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Iya. Jadi mereka memberikan bahwa oh ini sangat luar biasa. Kita juga kirim ke NTB juga. Kita bawa produk-produknya ke NTB, kita bawa produk-produk ke provinsi lain, dan ternyata mereka bergayung sambut nih. Jadi banyak produk mame sepatu. Sepatu teman-teman OPOP ini sangat luar biasa. Mereka berdaya saing. Batiknya itu sangat luar biasa, Mbak. Karena batiknya itu juga dikerjakan oleh para santrinya. Jadi para santri ini diberi skill untuk membuat batik. Akhirnya ketika mereka lulus, mereka bisa jadi perajin batik. Iya, bisa membuka sendiri. Membuka ya. sendiri, meskipun mereka punya pekerjaan utama, tapi juga mereka bisa mempunyai dasar untuk membatik. Jadi hal-hal inilah kemudian yang bisa menginspirasi semuanya, seperti itu. Jadi hal-hal ini, terus PT Pos juga kolaborasi dengan kita. Wah, luar PT biasa. Ada Pos banyak itu, sekali ya. PT Pos itu jaringan fasilitasi jasa pelayanan pembayaran dan jasa pengiriman barang di pondok-pondok Jadi pesantren. untuk pengirimannya juga. Jadi kan Support. santri itu kan banyak dikirim barang, tapi mereka juga bisa melayani masyarakat sekitar, kayak paket titipan itu. Iya. Jadi ngambilnya di PT Pos itu, ya kan? Begitu. Kita kerjasama dengan PT Pos juga, terus kemudian apa namanya dengan perguruan tinggi, ya kan? Kita dengan UNUSA, dengan ITS, dan dengan beberapa perguruan tinggi lain kita juga bekerja sama. Bagaimana ini OPOP ini kemudian dipikirkan secara akademis nih, karena kita juga harus mengkaji efektivitas dari OPOP ini seperti apa agar hasilnya lebih maksimal di kemudian hari ya. Seperti itu. Itu ya. Jadi OPOP bukan sembarang OPOP, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal OPOP untuk di pesantren, terutama di Jawa Timur, itu memang adalah porosnya untuk ekonomi juga ya. Kalau misalnya di Jawa Timur saja kita bisa maksimalkan, bagaimana kalau OPOP ada di seluruh Indonesia? Wah, ini bisa menjadi bahan percontohan dan pertiruan ini. Wah, jadi kalau misalnya banyak dari provinsi lain yang datang ke Jawa Timur untuk studi banding menanyakan tentang OPOP ini seperti apa. Mereka juga ingin mengadopsi kegiatan OPOP ini di tempat-tempat mereka, khususnya di provinsi yang banyak pondok pesantrennya ya. Nah, jadi bagaimana mereka bisa meng-scale up dari para pelaku usaha di lingkungan pondok pesantren. Wah, begitu ya. Oke, Jawa Kopdar, kita masih akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar. Wah, tadi kita sudah mendengar ya cerita dari Pak Rio kalau misalnya OPOP ini sudah memiliki banyak sekali program-program yang juga memiliki benefit-benefit yang luar biasa untuk seluruh pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Nah, Pak Rio, tidak mungkin program sebagus ini tidak memiliki penghargaan begitu ya. Saya saja sudah sangat salut sekali dengan luar biasa sekali. Ini sudah meng-highlight bagaimana pondok pesantren untuk bisa ikut maju di era saat ini. Mungkin bisa kita ceritakan kepada jamaah Kopdar yang ada di rumah ini untuk penghargaan yang sudah pernah diraih oleh OPOP. Siap. Jadi penghargaan yang sudah diterima oleh OPOP memang sangat luar biasa. Jadi OPOP ini sudah pernah menjadi juara umum untuk Adinata Syariah ini. Jadi apa namanya ini adalah top terpuji Adinata Syariah ini juara umum. Terus kemudian kita dapat 8 penghargaan dari 10 kategori yang ada di Adinata Syariah tersebut nih. Jadi ada kategori keuangan sosial syariah, terus kemudian ada kategori program inovasi pada sektor ekonomi syariah, terus kemudian ada kategori keuangan mikro syariah, kategori pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren, juga ada kategori industri halal, kelembagaan daerah yang difokuskan pada pengembangan ekonomi syariah di tingkat daerah atau provinsi, serta kategori keuangan syariah. Jadi ada 8 dari 10 kategori 8 kita dari 10 maka kita mendapatkan juara umum waktu itu tahun 2020. Masya Allah, luar biasa untuk OPOP ya. Untuk OPOP. Terus kemudian juga alhamdulillah kita juga berprestasi tingkat nasional juga menerima tingkat nasional. Penghargaan IGA atau Inovasi Government Award. Untuk sebagai kategori provinsi terinovatif pertama
dari Kementerian Dalam Negeri atau Dari Kemendagri. kementerian ya, wah ini saya sampai merinding Pak siap, Rio. nggih. Tadi Anita Saria juga sama Mbak. Terus kemudian juga kita Copublic Top 45 atau itu program Ekotrend, ekonomi pesantren. Ekonomi pesantren. Nggih, yang berhasil meraih top terpuji dalam kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP, ya kan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Aparatur RB, ya, Kemenpan RB. Ini udah banyak sekali ya Jadi penghargaan-penghargaan yang secara diperoleh. nasional sudah diakui seperti yang kami sampaikan tadi, Mbak. Jadi Dari memang kementerian juga sudah mengapresiasi mengapresiasi, pop dari iya, Jawa Timur ini. dan bisa menjadi contoh baik atau good governance bagi provinsi-provinsi atau daerah yang lain. Wah, Seperti begitu. itu, Nah, nggih. Pak Rio, kalau misalnya dengar-dengar sebentar lagi OPOP mau ada acara, Pak Rio. Ada yang namanya Nggih. OPOP Expo. Nah, Iya. ini boleh kita infokan kepada seluruh jamaah Kopdar ini. Jangan lupa dicatat ya di Nggih. handphonenya, di gadgetnya, atau mungkin mau dicatat dulu ini ya, biar Nggih. nanti nggak ketinggalan acaranya Siap. seperti apa dan Nggih. di mana. Ya, jadi matur nuwun Mbak Indah. Jadi apa namanya, OPOP Expo ini nanti insya Allah akan dilaksanakan di 29 November 2024 ini sampai dengan 1 Desember. Di hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Nggih, jadi memang itu hari-hari peak, ya kan, hari-hari puncak, dan tempatnya di Royal Plaza, Royal Surabaya. Di mana Royal Plaza itu kan terkenal dengan keramaiannya, ya. Keramaian yang luar biasa. Dan ini nanti UKM-UKM itu, termasuk UKM OPOP nanti pasti, dari OPOP ini pasti akan bisa ngomset. Tujuan kita adalah bagaimana para yang mengikuti OPOP Expo nanti ini bisa ngomset itu apa ya, mendapatkan berjualan secara Iya. maksimal. Gitu. Jadi di sana sangat luar biasa, dan kita nanti ada beberapa acara di sana. Ada apa Jadi aja, Pak Rio? ada talk show pembiayaan Oh, ada tentang talk literasi show-nya keuangan, berarti ya? nggih. Terus kemudian ada talk show pemasaran digital, seperti apa di sana. Terus kemudian nanti dari OJK juga akan memberikan apa namanya, literasi keuangan di sana seperti apa. Terus kemudian nanti ada lomba Pildacil. Ada lomba juga. Lomba-lomba Wah, ini ya wajib ikut Pildacil, nih ya. luar biasa. Terus kemudian ada lomba Albanjari di sana. Terus kemudian ada lomba mewarnai. Terus kemudian nanti juga insya Allah katanya berhadiah umroh, Mbak. Berhadiah umroh. Iya. Bagaimana caranya, Pak Rio? Ya mungkin yang beli di sana produknya nanti dapat kupon. Dapat kupon. Ya, hadiahnya umroh dan beberapa barang elektronik lainnya. Wah, ini Gitu, udah sangat di-spill luar biasa. langsung Iya, ini ya. ada Wah, ini hadiah berarti umrohnya. langsung. Iya. Harus ngosongin tanggal ya di sini. Yang tahun lalu luar biasa, Mbak. Yang tahun lalu itu ada yang dapat hadiah umroh, ternyata saya tanya, Bu, kok bisa dapat hadiah umroh? Ya kan? Dia itu pertama mau dapat hadiah kompor, nggak jadi. Oh, nggak jadi. Iya, akhirnya Hadiah dia kalah. ada yang Akhirnya lain. dia hadiahnya umroh. Hadiahnya Umroh. Kenapa? Saya 2 minggu yang lalu baru apa namanya, mengumrohkan orang tua saya. Masya Saya sampai Allah. merinding Ini itu waktu saya itu. juga Iya. sampai merinding ini Jadi dia sekarang. mengumrohkan orang tuanya, langsung dikasih Allah hadiah. Dikembalikan Berhadiah ya. umroh. Iya, jadi nanti ini siapa tahu juga yang beruntung, ya kan? Kan rezeki nggak ada yang tahu. Iya, apa yang tertakar lagi tidak akan belanja tertukar di, ya. Lagi belanja di Royal, Iseng-iseng apalagi gitu di ya. boothnya OPOP, kemudian ternyata dapat hadiah umroh. Dapat hadiah umroh. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah begitu ya. Oke, Jawa Kopdar jangan lupa dicatat ya, kita akan ada segera ini ya. OPOP Expo 2024 mulai dari tanggal 29 November 2024 sampai 1 Desember 2024. Dicatat tanggalnya 29 November sampai 1 Desember 2024 bertempat di Royal Plaza Surabaya, tepatnya di Atrium. Nah, untuk info-info selengkapnya bisa kepoin Instagramnya @opopjatimofficial atau @diskopukm.jatim. Nah, itu ya 2 Instagram tadi. Jadi kalau misalnya penasaran atau mungkin tertarik dengan hadiah tadi ya, barangkali untuk jamaah Kopdar yang sekarang lagi mendengarkan, ini adalah salah satu kunci. Wah, ini kayaknya Iya. ini ya sudah ada pertanda-pertanda. Kalau Iya. mungkin dari santriwan atau santriwati pengen penasaran, wah OPOP ini produknya apa aja, boleh nanti kita Iya. mampir-mampir ke Royal Iya. Plaza begitu ya. Nah, ini Betul. untuk persiapannya sampai saat ini sudah sampai mana ini Pak Rio? Udah kita sinergi kolaborasikan, insya Allah sudah hampir siap. Hampir Jadi kita siap. sudah persiapan dengan baik dan matang, ya kan, kita mudah-mudahan tinggal acaranya nanti bisa berjalan dengan
lancar. Bismillah. Amin, insya Allah. Oke, jamaah Kopdar, kita masih akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Iya, Jawa Kopdar, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah membahas seputar dengan OPOP ya. Kita sudah kenalan lebih jauh fungsi dan juga tadi bisa menjulang tinggi untuk perputaran ekonomi di pondok pesantren. Nah, Pak Rio, ini tidak afdol rasanya kalau kita tidak mendengarkan pesan-pesan atau mungkin ada motivasi yang ingin disampaikan kepada jamaah Kopdar yang ada di rumah. Silakan, Pak Rio. Jadi jamaah Kopdar yang kami hormati, kami banggakan semuanya. Monggo kita sama-sama bisa memberdayakan ekonomi pesantren itu secara baik nih. Jadi bagaimana selain nanti karena perekonomian Jawa Timur ini didukung oleh banyak sektor, termasuk salah banyaknya itu beberapa itu dari pesantren. Dengan pesantren yang berdaya saing dan kuat, maka ekonomi Jawa Timur juga akan melesat kuat. Jadi seperti itu. Maka buatlah produk-produk yang memang kompetitif, yang berkualitas baik, ya kan? Karena nanti dari pondok pesantren itu akan banyak yang sudah binaan-binaan OPOP kita itu hasilnya sangat luar biasa. Mereka sudah ekspor, ya kan? Ada yang makanan minuman, ada yang batik, ada yang fashion kriya, terus kemudian produk-produk yang lain handmade itu dijual itu sangat laku ya. Dan ada yang satu diunggulkan. Memang kita di saat ini ya, dan kita harus berjuang keras ya. Kita harus berjuang keras sendiri untuk hidup kita dan seluruh pondok ya kan. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan taraf hidup kita secara ekonomi ya kan, dengan belajar dan bersungguh-sungguh. Jadi semua itu proses tidak akan mengkhianati hasil istilahnya. Jadi seperti itu, sama di pondok pesantren pun seperti itu. Barang siapa yang dia bekerja keras, dia bisa adaptif terhadap dinamika perkembangan saat ini, maka dia akan menjadi juara. Termasuk perekonomian di pondok pesantren perlu dikembangkan melalui salah satunya program OPOP ini. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak, Mario. Terima kasih juga ini dari Diskop UKM Provinsi Jawa Timur yang sudah menghadirkan ini ya, salah satu dari OPOP. Memang bekerja sama dengan berbagai dinas lainnya, tapi semoga ini juga bisa menjulang tinggi ekonomi untuk khususnya di pondok pesantren seluruh Jawa Timur, dan juga mungkin tidak hanya di Jawa Timur saat ini, tapi untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa hadir di OPOP Expo ya, di Royal Plaza, di Atrium. Oke, terima kasih banyak Mario sudah mampir ke studio TV 9. Nah, ini habis ini ya. Ini habis ini jamaah Kopdar wajib ngosongin tanggalnya ya, mulai dari 29 November sampai 1 Desember 2024 ya, tepatnya di acara OPOP Expo 2024 yang bertempat di Royal Plaza Atriumnya ya. Jadi kalau misalnya bingung di mananya, langsung ke Atriumnya, itu sudah pasti banyak yang tahu ya di mana sih. Produk-produk unggulan OPOP ada di sana. Sudah ada di sana semua. Jadi kalau misalnya jamaah Kopdar penasaran info selengkapnya, bisa langsung kunjungi Instagramnya di @opopjatimofficial atau di @diskop.ukm.jawatimur. Tenang aja jamaah Kopdar, OPOP Expo 2024 ini gratis untuk seluruh masyarakat Jawa Timur, atau mungkin untuk seluruh masyarakat lainnya yang mau ke Surabaya boleh ya? Monggo, silakan dengan senang hati. Ya. Jadi kalau misalnya dari jamaah Kopdar dari luar kota Surabaya mau datang ke OPOP Expo 2024, boleh banget ya. Yang penting catat tanggalnya di 29 November sampai 1 Desember 2024. Oke, luar biasa jamaah Kopdar. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Rio, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Selamat dan sukses untuk OPOP Expo 2024. Terima kasih sekali, sukses selalu untuk TV 9 Amin, juga. ya Rabbal Alamin. Beserta jamaah Kopdar semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke jamaah Kopdar, jangan lupa saksikan Kopi Darmo setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng, arang-arang pintar.